tingkat 1, tingkat 2 lewat dengan tetap masih seneng gitu ya. Tingkat 3 mau skripsi, nah itu yang dibuat saya kayak ada pengalaman Kenapa tuh? apa tragedi. Ceritain dong. Boleh nggak? Rahasia dong. Rahasia. Ya, Oke. ceritanya gini ada Oh, sih. mau diceritain nih? Ya boleh lah. Oke. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Salam katekese. Tunggu. Biasanya kan Romo Rudi yang opening. Sekarang saya kru di balik layar. Habisnya saya tuh kepo. Biasanya Modi ngundang-ngundang orang-orang ditanya-tanyain. Masa Modi sendiri nggak mau dikepoin? Sekarang kita kepoin lah. Setuju kan? Apa kabarnya nih Romo Rudi? Aduh, kamu memang bakat presenter. Waduh, amin. Kamu mengambil rezeki orang. Waduh. Bagus ya. Jadi kamu mau kepoin saya? Iya dong. Kabar saya bagus, sehat karena kerahiman Tuhan. Amin. Amin. Bahagia terus ya, Mo. Amin. Bahagia Amin. dong, hidup harus bahagia, ya kan? Sekarang kita mau ngangkat tema ini nih, Mo. Apa itu? Modi itu kenapa sih bisa percaya terus sama Tuhan? Apa Hmm. yang bikin Modi percaya terus sama Tuhan? Oh gitu ya. Iya dong, kita mau tahu. Kalau saya ini ya mata sederhana aja sebetulnya, Bapak Ibu saudara terkasih. Dari kecil, mama saya ini termasuk orang yang agak konservatif. Apa tuh? Konservatif tuh ketat banget ya. Oh. Mama saya tuh beragama banget. Saya masih ingat kok di dalam ingatan saya, sebelum bobo, sebelum tidur, itu kita semua dikelonin. Wih. Kayak dibelai-belai dulu Wih, gitu ya. asik banget Dikelonin tuh. sama mama, tapi didongengin. Tapi dia pakai bahasa Jawa. Saya lupa panjang, tapi panjang nanti pemirsa nggak tahu semuanya ya. Tapi dia selalu cerita tentang si kancil nyolong ke timun. Oh. Dongengnya sekitar itu. Iya. Tapi intinya dia selalu bilang, nak, kalau kamu udah gede, jangan pernah kamu melupakan Tuhan. Tuhan itu kekuatan kita. Nah, kalau kamu jadi udah besar nih ya, jangan suka bohong, jangan apa sih dia bilangnya goroh, ojo goroh, itu kan Bahasa jangan Jawa. bohong, iya bahasa Jawa itu, jangan goroh, jadilah anak yang baik. Ya. Dongeng mama itu saya rekam sampai sekarang ini saya masih ingat ya, bagaimana belayannya ceritanya, dan mama itu yang sering kali cerewet. Kalau kita nggak ke gereja, aduh, jangan sampai kamu nggak akan mendengar kata-kata mama dari pagi sampai pagi lagi, ya kan? Pasti dia selalu cerita tentang Tuhan. Kebetulan papa saya juga termasuk orang yang taat beragama. Jadi kebiasaan doa bareng, doa bersama, itu selalu ada dalam keluarga kami. Selalu itu. Jadi saya ini sebelum parokinya Cijantung, ya kan? Saya itu punya paroki di katedral dulu. Saya itu tinggalnya di Kemayoran. Daerahnya tiap tahun langganan banjir. Waduh. Menarik. Kiriman. Itu kan dekat sungai, dekat bandara juga, kita sering dapat kiriman banjir. Nah yang menarik di sana itu, papa saya itu selalu ngajarin rajin berdoa, rajin ke gereja, naik sepeda itu, ya kan? Dan kita kalau yang hari-hari raya kita ke katedral, Natal atau Paskah. Tapi kalau minggu-mingguan kan di situ juga ada stasinya dari paroki Paskalis kalau nggak salah sekarang ya. Itu di sekitar Bendungan Jago karena itu. Nah saya lebih dekat ke situ naik sepeda karena juga sekolahnya di situ. Nah di situ itu papa mama saya selalu menanamkan mengenai Tuhan yang tidak pernah boleh dilupakan. Tuhan yang harus terus dijunjung tinggi.
Itulah makanya saya nggak bisa ninggalin gitu loh Marta. Berarti dari dalam ya, mau dari keluarga udah ditanemin. Tanemin, Doa bersama, Doa bersama. didongengin. didongengin, Wah, seru banget tuh pasti. termasuk dibacain kitab suci sama babe, bapak saya itu. Dan itu kadang kita bergiliran, ya kan. Apalagi kalau misal lingkungan, wajib hujan nggak hujan datang. Itu pengalamanku Marta, apalagi yang mau dikepoin. Modi kan udah percaya banget dong berarti. Hmm. Tapi pernah nggak sih dikecewain Mo sama Tuhan? Sejauh aku tahu sih, gimana ya, kalau melihat cita-cita aku, sebetulnya saya nggak cita-cita jadi Romo. Saya tuh dari dulu pengen jadi tentara. Tapi nggak kesampaian ya? Nggak kesampaian, padahal saya doa loh itu. Oh. Nah, apakah itu bagian dari kekecewaan? Kan Modi dipanggil. Nah, itu dia, saya juga bingung. Saya itu kan apa ya, naikin olahraga gitu ya. Kok nggak tinggi-tinggi? Karena kamu tahu ya, saya kan 5 bersaudara, anak pertama. Adik saya ada dua cowok, ada 2 cewek, jadi semuanya kami 5 ya kan. 3 cowok, 2 cewek gitu, selang-seling juga itu ya. Nah yang 3 ini ada adik saya yang cowok, tinggi-tinggi Iya. semua. Buset, kamu lihat sendiri Iya. kan, tinggi-tinggi semua. Kok saya enggak ya? Imut-imut Mo. Iya, imut-imut apa amit-amit. Astaga. Ya kan kayak gitu. Nah, saya pikir ya pun, ya kan. Dan ayah saya juga tinggi kan. Saya pikir saya juga ketularan tinggi. Ternyata enggak. Akibat apa? Anak pertama mungkin. Oh. Anak percobaan. Oh, gitu. Aku salah jadi juga. Oh, emang ngaruh ya Mo? Nggak tahu juga Ya, sih, ini kan bisa kata gitu. pepatah ya kan. Nah saya dulu pernah cita-cita seperti itu. Apakah saya kecewa? Saya pernah bilang sih Tuhan, aku mau jadi taruna akabri kok nggak dikasih tinggi, ya nggak bisa daftar lah saya. Nah tapi waktu itu saya sambil merenung, ada pastor, itu kan taruna juga itu. Oke deh, ya kan. Dan dia kayak badannya pendek nggak tinggi ya, ini nggak kenal syarat ketinggian, ya kan. Masuklah saya seminari. Nah, apakah itu bentuk pengalaman kecewa? Kayaknya nggak juga sih perubahannya. Tapi sempat saya bilang, kok Tuhan aku nggak dikasih jadi taruna akabri itu. Itu pengalaman. Kalau buat saya malah itu pembalikan hidup ya. Tapi jujurnya ya, saya bercita-citanya pengen jadi taruna. Kenapa ya? Ya nggak tahu ya kan saya dulu di komplek. Dari yang katedral akhirnya mulai tinggal di Cijantung. Nah, di Cijantung kan asrama tuh. Jadinya saya pengen jadi kayak babe lah gitu. Itu tapi bukan penolakan besar sih bagi saya. Tapi kalau pengalaman bertuhan itu yang bagi saya nggak bisa kita tinggalkan itu karena saya pernah punya pengalaman yang amat sangat eksistensial. Ketika saya di seminari itu yang Marta, saya pernah udah seneng-senengnya. Saya seneng lah hidup di seminari itu, di Mertoyudan saya lewati 4 tahun. Kemudian masuk Projo Jakarta tahun rohani lewat, tingkat 1, tingkat 2 lewat, dengan tetap masih seneng gitu ya. Tingkat 3 mau skripsi, nah itu yang dibuat saya kayak ada pengalaman. Kenapa? Apa tragedi. Ceritain dong. Boleh nggak? Rahasia. Ya, Oke. ceritanya gini ada. Oh, sih. mau diceritain nih? Ya boleh lah. Oke, Ya kan? mantap. Jadi ceritanya itu ayah saya kecelakaan di tempat kerja. Nah, kecelakaan di tempat kerja. Waktu itu kalau nggak salah pemasangan rolling pintu ya. Ayah saya kan waktu itu mantan militer kan, sambil kerja lagi ya pasti urusan security gitu ya. Nah ketika di situ yang terjadi itu pas perpindahan shift kerja ya, ayah saya nggak tahu kalau itu habis diperbaiki itu pagar 4 meter besi, bayangin ya kan, main dorong aja, ternyata belum nyangkol ke rolling itu, ketiban ini dan kakinya itu udah sengkleh gitu. Sama teman-temannya yang nggak dibawa ke rumah sakit tapi di pengobatan alternatif, karena kalau di rumah sakit saya yakin pasti diamputasi itu. Nah di situ akhirnya dibawa ke alternatif,
apa sih namanya, saya lupa itu ya, yang di Jati Bening gitu ya, lupa saya namanya. Tapi pokoknya pengobatan alternatif gitu. Nah, di situ saya mengalami pergolakan. Kayak kecewanya gini, Tuhan, aku udah jadi seminari, baik-baik, jadi seminaris, calon pastor, baik-baik. Aku juga pengen buat skripsi, ingin menunjukkan cintaku kepadamu. Kenapa ini? Babeku celaka, kan Bapak harus bekerja, ya kan? Banting tulang begitu kan untuk keluarga. Nah, saya anak pertama. Kalau kamu ngerasain coba dengan pengalaman gitu, kerasa gak? Iya. Kerasa. Tapi saya nggak bisa apa-apa karena saya di seminari. Nah, itu saya sempat, ya Tuhan, kok begini sih? Pengalaman apa ini gitu ya? Saya sempat ngomong, Tuhan, kenapa kau kecewakan aku dengan situasi seperti ini? Tapi pada akhirnya saya lalu bilang, gini aja deh, gue taruh-taruhan sama Tuhan. Yes. Sampai begitu. Gimana tuh? Taruh-taruhannya begini. Oke Tuhan, kalau Engkau benar memanggilku, tolong ayah saya dari punya problem ini diselesaikan. Tapi kalau problemnya masih begitu begini saja, oke, saya akan mundur dari jalan panggilan ini. Udah mau keluar saya. Terus akhirnya Saya gimana? taruh-taruh dia, saya mulai bertarung tuh. Saya tetap doa. Saya ingat dengan Injil Matius bab 11 ayat 28. Datanglah kepadaku mereka yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan meringankan bebanmu. Nah, itu yang saya ingat. Saya ingat itu, berdoa begitu aja, pasrah. Dan sambil bertaruh begitu, pelan-pelan. 3 bulan pertama akhirnya ayah saya bisa jalan pakai tongkat. Tapi ini masalahnya masih ada di mana itu? Tempat alternatif itu. Lama itu di situ. Habis itu baru dipulang rumah dengan jalan 2 tongkat. Aku udah lega tuh, pada masih besok-besok minta izin khusus. Kemudian 1 tongkat. Habis itu lepas tongkat. Bisa jalan lagi. Berarti kan Tuhan Manggil. ya, aku kan udah taruh-taruhan kan, itu taruh-taruhan loh saya tuh. Akhirnya, oh Tuhan masih mencintai aku dan mendengar aku punya. Jadi aku nggak dikecewakan malahan. Sejak ada kayak begitu, akhirnya aku tetap mantap dan sampai sekarang jadi pastor. Kepo nih. Iya. Kan kita jadi tahu, Iya, kan? nggak penasaran lagi. Ya, itu pengalamanku akhirnya. Sebagai master of story yang nggak pernah aku lupakan. Karena aku jadi barteran gitu ya. Oke Tuhan, kalau begitu kau memanggil aku. Buktinya aku jadi pastor. Jadi Tuhan tidak pernah mengecewakan aku. Yang ada aku sering mengecewakan Tuhan. Ya kan? Allah selalu hadir. Nah, itu dia. Cuma kitanya ini. Nah betul, makanya dalam pengalaman itu aku merasa aku nggak pernah ninggalin Tuhan, Marta. Karena aku percaya aku perlu. Kalau kita nggak perlu jangan percaya, kan gitu. Iya, Saya percaya maka saya perlu. Saya percaya Tuhan, maka saya perlu. Karena saya perlu, ya udah hidup kita ini bagian dari harus mengandalkan Tuhan. Kalau pakai bahasanya sekarang, sejak saya serangan jantung gitu ya. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Sepanjang loh ya. Itu sejak saya juga mengalami satu kecintaan dengan devosi kerahiman. Akhirnya itu menjadi pengalaman rohani hidupku yang tidak pernah kulupakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Wah, menarik banget. Dia tidak pernah menolak aku. Iya.
Kita ini yang sering nolak-nolak. Ya. Kayak gitu sih, Mar. Wah, menarik banget nih ya. Berarti Allah tuh selalu bersama kita, tapi tergantung kitanya. Kita butuh Allah nggak? Kita percaya nggak sama Tuhan? Kayaknya cukup ya kita kepoin Modi. Sekarang kita minta insight aja nih dari Modi. Apa sih yang didapetin dari pengalaman kayak gitu, hingga dia bisa mengandalkan Tuhan terus? Wih, luar biasa. Saya kenapa disebut Modi? Kenapa? Kan Karena singkatan. anak-anak muda itu, saya sering gaulan sama anak-anak muda, dan mereka nggak mau sebut saya Romo. Kenapa? Kalau Romo formil kan Oh anak-anak iya, muda. benar. Romo kita kan temenan, sahabatan. Kalau Romo dipanggil Romo gitu kayaknya jauh banget deh. Terus apa? Modi aja ya. Modi apaan? Gue pikir ada Modi Kusnadi, Modi apa? Atau boleh disikat Modi Jitar. Mau diapain deh gitu ya. Mau diapain Ternyata deh? dia sebutnya Modi. Romo Artinya Romo Rudi. Rudi, ya. Aduh, suka deh. Jadi panggilan itu sudah sejak tahun 2003-an gitu. Lama juga ya. Lama. Sampai sekarang orang menyebut saya Modi. Yang tua-tua juga ikutan panggil saya Modi. Modi. Iya. Padahal itu aslinya dari anak-anak kalian, milenial itu. Karena kita deket ya. Oke, kembali ke insight ya. Iya. Panjang lebar ya. Bapak Ibu sudah terkasih, bagi saya insight-nya adalah saya merasa dalam hidup saya Tuhan adalah andalan. Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup saya. Tuhan mencintai. Yang ada kadang-kadang kita itu mengecewakan Tuhan. Itu benar ya. Kadang-kadang saya pun merasa mungkin Allah tidak berkenan atau banyak kali kecewa dengan saya. Tapi yang herannya, kerahiman Tuhan itu luar biasa gitu loh. Sehingga di tengah mungkin situasi aku yang berlumuran noda dosa, yang aku juga merasa kadang-kadang tidak pantas atau mengecewakan Tuhan, aku boleh tetap datang sama Tuhan apa adanya. Nah, karena itulah aku merasa Tuhan tidak pernah mengecewakan aku. Jadi aku tidak akan pernah menolak Tuhan. Because I do believe in God, so I need God. Ya, gue percaya Tuhan, maka itu gue memerlukannya. Itu aja sih insight-nya. Gitu ya. Jadi karena kita perlu Tuhan ya, Mo. Iya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan terus. Iya. Wow, menarik banget nih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seru banget kan kita udah kepoin Romo Rudi. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang pengen kepoin Romo Rudi lagi, komen aja di kolom komentar. Biar nanti saya kepoin lagi Romo Rudi. Gitu ya. Iya Pinter dong. banget tuh ya. Tapi jangan lupa like, Komen, comment, subscribe, subscribe. share ke Dan- teman-teman. Nah, Mantap. supaya dapat dukungan. Iya. Ya kan? Kalau dapat dukungan luar biasa kan ya. Kita tetap terus berkarya. Iya. Jalan-jalan bersama teman. Menyusuri desa dan kota. Mari hidup penuh iman. Mewartakan kabar sukacita. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.